Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berjumpa kembali di podcast Pojokan. Ya, luar biasa. Hari ini berarti edisi ke-12. Ya, pemirsa ya. Betul. Iya, edisi. Banyak ya, Pak, ya? Iya, alhamdulillah. Edisi ke-12 kita akan berbincang kembali. Kali ini tamunya spesial. Tamunya ini jauh jasa. Jauh jasa. Iya, jauh jasa. Iya. Jauh jasa. Ini pokoknya hari ini kita ada edisi spesial karena memang tamunya tamunya ini bukan dari SDN Sepatan 1 ya. Kebetulan tamunya ini dari tapi masih di Kecamatan Sepatan. Iya, Kecamatan Sepatan tetap. Ini SDN yang dulu saya pernah ngajar di situ. Alumni ya, Pak. Iya, saya dulu Alumni gurunya. alumni gurunya. Jadi kita perkenalkan tamu spesial kita hari ini. Kita sambut Ibu Nopi. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nopi ini bertugas di SDN Kayu Agung. SDN Kayu Agung Kecamatan Sepatan. SDN Kayu Agung dimanapun Anda berada. Ini saan malu aku. Oke. Jadi hari ini ada bahasan spesial terkait datangnya Bu Nopi. Jadi memang ini Bu Nopi ini sudah kita jadwalkan tuh dari mungkin 2 bulan kemarin. Ya, orangnya sibuk biasa ya. Pak Faisal juga sama. Iya. Enggak sih, saya mah be aja. Paling mau puji Apalagi saya dia. be banget. Ya, jadi hari ini Biasa. kita akan bahas terkait literasi ya, literasi di sekolah. Ya, dan membaca nyaring. Dan membaca nyaring tuh apa saja nanti terkait literasi, kemudian terkait juga membaca nyaring. Nah, kalau kita kan taunya baca taunya apa Bu Jidi? Baca dalam hati kan. Nah, ini ada baca nyaring, guys. Nanti kita akan tahu tuh. Iya, emang. Iya. Udah sih ngomong aja ini. Ntar dulu, sabar. Nanti kita akan dengerin secara real dan nyatanya dari pakarnya nih. Ya, setidaknya beliau adalah penggiat literasi terutama membaca nyaring di Kecamatan Sepatan. Nah, kita kenalan dulu. Bu Nafi, sehat? Sehat, Pak Faisal. Alhamdulillah. Pak Faisal juga. Iya, saya mah Al-Fatihah, alhamdulillah, luar biasa. Bahagia, ya. Bahagia jasa. Oh. Bapak Ibu mohon maaf ya kalau saya cengir habis lucu Pak Faisal. Enggak sih, B aja. Ya, jadi hari ini Bu Nopi kalau kita ini dulu ya, kita kulik dulu. Bu Nopi mulai mengajar tuh tahun berapa Bu Nopi? Tahun honornya ya, Pak ya. Honornya 2009. Saat itu saya ngajar bahasa Inggris. 2009. 2009. Ih, bahasa Waktu Inggris. semester 3 ya. Sadis. Setelah itu baru saya ke PGSD. PGSD. Sekarang mengajar di kelas berapa tugasnya? Kelas 5. Kelas 5. Kalau ke PGSD dari awal sih kesininya udah hampir 4 atau 5 tahun ngajar 5 kelas tahun. 5. Ngajar kelas 5 berarti yang sekarang edisi ketemunya sama AKM ya? KM. Betul. berkaitan dengan literasi kan Bapak Ibu. Sama itu berarti ada nyambung Literasi juga. dan numerasi. Betul ya. Nah, terkait literasi ya Bu Nopi ya. Mungkin teman-teman pengen tahu dulu tuh literasi itu apa sih? Kalau soalnya kata Bu Jidi mah literasi yang ada di dapur. Itu mah. Oh iya benar. Iya benar kata Bu Iik tadi katanya taunya dia terasi. Saya tahunya terasi yang pakai ambal. Iya. Ada ambal kebetulan. Ya, itu mah lain judulnya. Makanya nih kita cari tahu dulu literasi itu apa sih, teman-teman. Mungkin teman-teman guru pasti sudah tidak asing dengan kata-kata ini atau bahkan anak-anakku sekalian yang mungkin saat ini sedang belajar pun nggak tahu literasi itu apa. Nah, kita dengerin dulu penjelasan dari Bu Nopi. Yuk, Bu Nopi. Literasi, Bapak Ibu sering dengar ya literasi. Kalau literasi itu teridentik dengan baca dan tulis, tapi sebenarnya bukan hanya baca dan tulis ya. Saya jelaskan dulu dari UNESCO tahun 2004 menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, mengomputasi dan berkomunikasi menggunakan simbol cetak dan tertulis dalam berbagai konteks. Jadi intinya kalau berliterasi itu bukan hanya baca dan bukan hanya tulis, tetapi kita bisa melihat gambar, kemudian bisa membaca, kemudian kita diajak untuk berpikir kritis Pak Faisal. Menalar, berpikir kritis, dan pada akhirnya nanti anak itu diajak untuk berpikir. Kalau kita kan sekarang ada HOTS ya Pak ya. Iya benar. Dulu itu kan ada HOTS. Nah itu juga termasuk ke dalam literasi. Jadi ketika membaca bukan hanya sekedar kita bisa baca, tapi kita nggak tahu isi bacaannya itu apa. Oh iya, jadi fokusnya tidak hanya cuma baca. Coba kan kita tahu literasi itu kalau kita ini ya
ambil garis besarnya tuh kadang kita cuma tahu oh baca, nulis, tapi ini lebih dari itu ya. Iya, lebih dari itu. Jadi mengajak siswa atau si pembaca ini untuk berpikir kritis, kok bisa ya seperti ini, dibantu dengan gambar, pikir lagi kok gambarnya seperti ini. Nah, nanti dia akan istilahnya menggabungkan pengetahuan yang ada sebelumnya dengan apa yang sudah dia baca. Luar biasa. Udah tahu kan? Tuh literasi itu namanya. Nah, kalau terkait literasi ya terutama di sekolah dasar nih, Bu Novi. Itu konsep yang ditawarkan atau konsep yang sudah ada menurut Bu Novi seperti apa sekolah yang gini, kalau di sekolah dasar kan misalnya di kelas 1 kan guru mengajarkan baca ya, Iya, dalam arti baca dulu ba baca aca misalnya. Nah, itu baca itu baru mengajarkan cara membaca. Tapi kalau di literasi ini nanti setelah dia membaca buku dia paham inti dari materinya. Jadi ada pergeseran Bapak dan Ibu ya, ada pergeseran paradigma tentang membaca ke literasi. Membaca itu tidak serta-merta dibacakan pada usia anak kelas 1, bahkan usia 2 tahun pun sudah bisa membaca dan berliterasi sendiri. Jadi dengan suka gini kan Pak Faisal ya, anaknya misalnya usia 2 tahun suka jajan papa jajan. Nah, lihat bungkus makanan tuh ada gambar ciki ya, atau bener-bener gambar kentang. dia suka baca tuh kan ya, di bungkus makanannya tuh. Ya, dengan membaca gambar dia sudah berliterasi. Jadi usia dalam kandungan pun sudah bisa diajak dengan mendengarkan audio, ataupun usia 2 tahun dia sudah membaca gambar pada sebuah ciki atau makanan yang dia pegang. Mereka sudah berliterasi. Jadi itu secara tidak langsung ya, anak-anak pun yang di usia memang belum sekolah pun memang mereka sudah melakukan itu literasi itu ya. Iya, sudah. Gitu. Jadi posisinya tidak melulu usia sekolah untuk yang berliterasi, bahkan memang dalam kandungan pun sudah diajarkan Karena ada literasi. kan ya usia berapa bulan tuh didengarkan musik musik klasik, murotal Quran, iya, gitu ya. Masya Allah ya itu Pak. Iya. No, ada yang didengerin dangdut lagi no. Dalam kandungan dengerin dangdut. Bisa jadi. Kemudian satu hal lagi Pak Ya, Faisal, siap. kalau literasi itu harus diajarkan secara eksplisit. Eksplisit itu berarti harus jelas. Jadi terkadang kan gini, misalnya kita di kelas seringnya, udah ya anak-anak silakan buka bukunya halaman 50 dibuka. Kayak siapa ya Silakan gitu ya? baca. Saya dulu gitu ya. Iya. Silakan baca. Setelah itu baca 5 menit, kita datang lagi sudah paham, silakan jawab salah. Itu sebenarnya hanya proses membaca saja. Nah, kalau literasi itu justru kita membutuhkan dialog di sana. Jadi kita memerintahkan siswa untuk membaca. Nah, nanti ada dialognya, misalnya apa yang kamu baca, coba ini baca tentang apa ya. Jadi harus kita jadi guide gitu dalam membaca dia. Ya benar Bu, harus ada interaksi. Benar. Jangan cuma nyuruh doang, buka. Iya. Jadi kita sebagai guru harus kepo apa sih kamu baca apa Tuh dalam anak-anak sana ada anteng-anteng apa? aja baca apa kali. Taunya ngeliatin gambar doang. Nggak suruh baca. Oh iya. Jadi memang perlu adanya juga interaksi ya. Jadi ada istilahnya buku sebagai jantung dan dialog sebagai darah. Jadi ada interaksi antara guru dengan siswa kalau di sekolah ya. Kalau di rumah berarti ada interaksi antara orang tua dengan anak gitu. Jadi benar-benar harus ditanya dia membaca apa, digali terus dengan beberapa strategi yang tepat. Ini amazing ini guys. Ini kalau bangsanya ini kuliah, ini nggak cukup 2 SKS ini. Iya. Banyak ini. Ya. Saya kalau di rumah ngomong tuh pakai bangsanya. Ketahuan saya mana saya. Oh iya. Bapak tuh pakai ada bangsa. Harusnya pakai Indonesia sekalian. Bangsanya Indonesia. Bangsa Indonesia. Ya. Jadi memang itu ya. Jadi teman-teman memang ini Bu Novi kalau di Kecamatan Sepatan tuh salah satu penggiat literasi nih. Karena memang waktu itu Bu Novi tuh ikut pelatihan apa ya yang terkait literasi ini? Pelatihan ini beasiswa micro credential yang diselenggarakan Kemendikbud yang bekerja sama dengan LPDP. Oh itu yang juga ada ininya ya apa pembelajarannya juga via sama orang sono sama orang Oh iya. sama orang luar. Alhamdulillah waktu itu GTK Kemendikbud bekerja sama dengan Columbia University di bidang reading and writing project. Oh my god. Halo teman-teman. You know that? Oh. Ya, jadi alhamdulillah Pak Faisal temannya 20 orang peserta
mereka adalah orang-orang hebat dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah saya salah satunya. Luar biasa, amazing, wonderful, nice, Wah. good, excellent, great, awesome. Iya, yang lain juga boleh ikutan, nanti ada kok micro credential tahap 3. Waktu itu kan saya tahap 1, tahap 2 Oh, sudah. itu posisinya langsung Kemendikbud Siap-siap ya? nih, Ha. Ada yang Kemendikbud programnya nih. Iya, dari Kemen. Oh, luar biasa. Guru Dikdas, Oh, halo iya, Bapak. Guru Dikdas Mas. dimanapun Anda berada. Nah, terus terkait ini ya pelaksanaan nih, pelaksanaan literasi di sekolah ya. Kalau di tempatnya Bu Nopi terkait penerapan literasi ini sudah sejauh mana gitu kan penerapannya? Kalau di kelas, bermula dari kelas dulu ya. Iya, Pak. siap. Kalau di kelas itu kami biasa di pagi hari itu kan ada gerakan literasi sekolah ya. Oh, iya, yes. Biasa kan 15 menit. Saya biasanya membiasakan itu dengan siswa di kelas 5 itu membaca nyaring. Oh, nah ini nih. Sudah dengar kan membaca nyaring ya? Sudah booming nih di Baca nyaring nih. daerah lain. Nah, kalau dengar baca nyaring itu apa baca dengan memang suaranya nyaring, intonasinya yang keras atau memang ada teknik tersendiri nih Bu Ya, Nopi? memang benar membaca nyaring berarti dengan teknik yang membaca nyaring, membaca suaranya keras, kenceng tapi gitu. diikuti dengan teknik-teknik tersendiri. Jadi ada 3 tahapan, ada tahapan sebelum membaca nyaring, kemudian selama dan setelah membaca membaca nyaring. Nah, Kalau saya praktekkan, Ih, kalau dipraktekkan maksudnya saya jelaskan. ya paling nggak ya. ada gambarannya lah Ya, biar saya teman-teman tahu tuh Iya. membaca nyaring ke bocah gimana ntar pada jejorokan semua berarti. Ya, nah ini saya boleh ini ya Pak. Bagian PKP, SKP ini, Baca nyaring saya. PTK. Ya. Jadi gini ya, Ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ini misalnya ini ada buku ya judulnya. Jadi dalam membaca nyaring, sebelum membaca nyaring kita tampilkan dulu cover depannya, Cover. atau sampul Oh, depannya. iya betul. Kita lihat ke anak-anak, tampilan anak-anak, coba lihat ini ada apa, gambar apa di sini, ada Oh gambar iya, apa. Ada gambar apa coba Pak? ada gambar itu kupu-kupu bukan sih? Iya, Kupu-kupu ya. kupu-kupu, oke. Kemudian apakah kalian pernah melihat kupu-kupu? Oh pernah dong. Nah, itu berarti kita mengaitkan apa yang ada di gambar dengan Kehidupan nyata. anak-anak sehari-hari. Ya, betul. Setelah itu jangan lupa juga menyebutkan nama Siapa? penulis Betul, dan di bawahnya biasanya ada nama ilustrator. Betul. Kenapa ini penting? Karena untuk menghargai pertama, yang kedua Betul. untuk memotivasi mereka untuk. Iya, menghargai karya intelektual betul-betul. Setelah ini mereka diminta untuk membaca. Nah, tunjukkan kepada mereka, misalnya ini si Rama. Kita membacanya dengan suara yang lantang dan menggunakan ekspresi. Tapi kalau ngelihat tipe bukunya, apakah kan kalau yang buku apakah khusus buku buat baca nyaring itu dengan gambar yang Ya, besar, seperti ini, kemudian tulisannya sedikit, atau Iya. memang Satu hal ya lagi Pak Faisal. Iya, betul. Yang saya bacakan di dalam kegiatan membaca nyaring adalah saya menggunakan buku ramah cerna atau buku berjenjang atau decodable iya, books. namanya nih ya. Buku ramah cerna, bahasa Inggrisnya decodable books atau bisa buku berjenjang. Bukunya seperti ini. Ini ada beberapa penerbit betul. disebutkan ya. Ada Rilitara, Iya. kemudian dari Bestari juga ada atau kita bisa juga download di kayak di Literasi Cloud atau di satu lagi Let's Read Asia. Itu bisa download secara gratis atau kita bisa gunakan PowerPoint seperti itu, buku digital. Layar langsung ya gitu. Layar langsung, iya. Itu posisinya kalau kayak gini kan istilahnya juga ada buku berjenjang ya. Nah, itu posisinya apa memang taruh dari SD kan kelas 1 sampai kelas 6. Apakah bisa digunakan di semua jenjang satu buku itu atau memang per jenjang itu beda? Semua buku biasanya ada yang perjenjangnya beda atau kita bisa gunakan ini untuk kelas 6 silahkan bisa. nggak apa-apa karena yang... di literasi ada namanya literasi kontinum dan itu tidak membedakan jenjang. Betul. Tapi kalau memang mau berjenjang ada di sana sudah ada kategorinya jenjang 1 atau B1 atau sampai B berapa. Tapi kalau judulnya kita mau ngukur mau ngelatih juga tadi ya baca nyaring ya sebenarnya bisa aja dipakai ya. Anak-anak biasanya kan di bawah tuh, kita di atas seperti ini diperlihatkan. Kemudian di pertengahan baca nyaring kita tampilkan juga, kita tanya juga misalnya seperti ini. Di mana sih Rama-Rama? Kan kira-kira apa cerita selanjutnya? Nah, ajak siswa untuk menebak atau memprediksi cerita selanjutnya. Suruh nebak alur berikutnya ya. Setelah itu nggak apa-apa mereka
jawabannya beda juga nggak Iya. apa-apa, itu adalah hasil tebakan mereka Iya gitu. tuh. Nah, nanti ini bisa, wah, kita bisa gunakan ekspresi atau anak-anak bisa menirukan di akhir Oh pembelajaran. my god. Lala. Cocok ini buat guru-guru yang ekspresif. Ya, Cocok. ekspresif, dan siswa juga nanti di akhir itu tanyakan gerakan, kan di dalam buku kadang Iya. suka ada kegiatan yang bisa ditirukan Menirukan, oleh siswa. Jadi ya, siswa kayak gerakan menirukan, seperti betul. apa ya, bermain peran, main Betul. drama ataupun mendongeng. Iya, betul. Dia kelas 6A. Kelas 6A Ambalaya. Iya. Nah, terus kalau tadi ya kita bicara soal penerapan di sekolah terutama di sekolah dasar terkait baca nyaring ini. Tadi pembiasaan juga 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, terus apakah juga bisa diinkludkan di kegiatan pembelajaran? Bisa Pak, kadang beberapa buku tuh misalnya kayak buku apa ya, Dunia Tanpa Roda atau Sama atau Berbeda. Sebenarnya saya bawa deh nih, Bukunya banyak. Sama atau Berbeda, di kelas 4 ya kalau nggak salah, ada tentang kupu-kupu ya. Oh iya, betul. Metamorfosis Metamorfosis. kupu-kupu. Nah di sini Betul. ada tentang antara kupu-kupu dan ngengat. Pernah dengar ngengat? Ngengat. Ah. Tahu kan? Nah, Ngengat. ternyata tahapan kupu-kupu biasanya apa? Telur, Telur, terus ulat, ulat, kepompong. pompong. Nah, baru kupu-kupu ya. Nah, ternyata di buku ini mengisahkan tentang si ngengat, perbedaan ngengat sama kupu-kupu. Mereka hampir sama tapi berbeda. Iya. Nah, berbedanya di mana kalau yang kepompong itu ternyata bukan milik kupu-kupu. Kepompong itu miliknya ngengat, sedangkan ulatnya si kupu-kupu namanya krisalis. Oh, beda, Iya. woi. Oh, Saya beda. juga, pas baca buku ini, oh ternyata itu ya, pengetahuan berkembang ya Pak. Beda, pantesin. Oh, ya, jadi ilmu baru nih buat kita juga. Nah, terus sampai saat ini Bu Nopi terkait penerapan, kalau menurut Bu Nopi terkait literasi di SD, bagaimana perkembangannya menurut Bu Nopi? Perkembangannya anak-anak di sekolah kaget ya, karena awalnya kan mereka jarang banget yang nama pojok baca, mereka jarang berkunjung ke Ya, pojok betul. baca. Tapi setelah mengenalkan ini, mereka lebih baca, Bu baca buku lagi, saya baca buku boleh ya Bu di pojok baca, silahkan. Kadang pun gini, Bu Nopi, saya suka lihat tuh ya, pojok baca hanya sekedar hanya sekedar tampilan pojok baca gitu. Kadang perbendaharaan buku pun ya yang Iya. perlu kita juga ini ya. Iya, Kita memang. juga perbarui atau bahkan mungkin bisa nambah juga Bisa nama koleksi. juga, iya bisa. Sekarang bisa kok, sudah masuk di mana di Arkas ya. Wih. Sudah bisa itu Woi. teman-teman ya. Ngomongin Arkas. Jadi Oh. maksudnya ada juknis tentang Iya, betul. iliterasi. Jadi iya. bisa membeli buku yang seperti ini, Iya. macamnya, untuk apa itu, untuk menambah bahan Betul itu. bacaan Karena Bu Nopi literasi. sekarang kan Arkasnya berdasarkan juga rapot mutu sekolah kan. Iya, nah betul. itu mah Yang ada cocok. hubungannya Udah sama literasi seneng sama banget. numerasi. Numerasi. Gemesin. Iya, itu Pak. Itu mah biarin nanti ada yang ngatur. Diatur memang. Nah. Kita hanya kompor ya Pak. Nah, terus terkait harapan ke depannya mengenai literasi nih Bu Nopi. Soalnya kan gini, ada stigma atau ada juga pandangan dari teman-teman ya guru, entah itu guru-guru segala macam gitu ya, atau bahkan orang terkait bagaimana cara menggalakkan literasi ini di sekolah gitu ya. Walaupun misalnya sudah beberapa cara tuh dilakukan tapi tetap saja stuck atau apa. Kalau mau dari Bu Nopi berdasarkan pengalaman atau ini mau kasih tips buat teman-teman yang para penggiat literasi. Iya. Bapak Ibu guru hebat di Kecamatan Sepatan khususnya ataupun yang lainnya, Dan dimanapun Anda dimanapun berada. Se-Indonesia ini. Ya, terus. Iya kan? Mari kita sama-sama menggerakkan, karena intinya kita harus menumbuhkan, kita harus jadi pemantik untuk menumbuhkan semangat belajar siswa, semangat baca siswa. Jadi untuk menjadi siswa yang rajin membaca, sebagai guru kita juga harus menjadi guru yang literat. Oh iya, sebelum nyuruh anak Iya. hobi baca, gurunya Kita baca. dulu yang harus baca. Baca Baru- status WA. Baca status orang. Nah, terus ini kemarin juga dengar-dengar nih, Bu Nopi juga ikut kegiatan yang mendongeng ya, mendongeng Pak. di tingkat kabupaten tuh. Itu juga dari rangkaian gerakan sekolah menyenangkan tuh ya, ada iya, pelatihan iya, untuk mendongeng. Nah, gimana bisa di-share pengalamannya? Kemarin yang di GSM di mana tuh Pak? Fitri Bakti, Fitri Bakti Curug. ya, di Ya. Curug. Kami mendengarkan tentang bagaimana caranya
mendongeng, cara mendongeng yang baik demi menumbuhkan minat baca siswa. Ternyata memang itu memang salah satu kegiatan literasi ya Pak ya. Betul. Cuma kalau bedanya literasi mendongeng dengan baca nyaring, kalau mendongeng itu yang digunakan adalah dua-duanya ingin menumbuhkan karakter siswa. Betul. Tapi kalau mendongeng lebih ke auditori visual auditori ya. Ya, auditori. Ya, kemudian kalau dengan membaca nyaring itu kita literasi. Jadi mendongeng pun bagian dari literasi. Oh, gitu. Jadi mari sama-sama kita sukseskan. Luar Untuk biasa. meningkatkan literasi Karena sebenarnya kita gini ya, bersama. kalau sejatinya tuh semua guru tuh mempunyai kelebihan atau mempunyai bakat yang memang perlu terus dilatih gitu ya. Karena emang yang mereka hadapi setiap harinya adalah siswa-siswi benda hidup, benda bernyawa. Jadi yang selalu tiap harinya Harus dinamis, Iya, ya, betul. Oke. That's right. Oke. Kita sudah di penghujung acara. Nggak kerasa ngobrolnya. Wih, wow, luar biasa. Emang kalau udah ngobrolin masalah literasi yang tadi saya bilang nggak cukup sejam ini mah. Berapa Pasti. SKS, Pak? Iya. Dua. Iya 2 SKS. Belum lagi nanti kita ngundang di sini juga ada penggiat literasi di sini. Oh, dia sudah merancang program untuk bagaimana berliterasi di sekolah SDN Sepatan 1. Terus bagaimana dia sudah merancang pameran untuk IKM. Siapa, Pak? Wih, luar biasa. Belum lagi dia nanti dikasih tugas tambahan. Bahagiannya sangat oke. Jangan lupa teman-teman sekalian di penghujung ini kita ucapkan terima kasih pada Bu Nopi yang alhamdulillah berkenan hadir dan menyempatkan diri untuk hadir ngisi podcast juga di pojokan. Insyaallah mudah-mudahan yang tadi disampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman semua like, comment, and share dan juga jangan lupa subscribe channel ini buat dukung terus informasi terkait pendidikan dan lain sebagainya. Oke? Dari saya cukup, terima kasih Bu Nopi ya. Iya, Sukses sama-sama. selalu insyaallah. Ya, mohon maaf, Udah tenang, mau puasa mah dimaafin semuanya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Putri Titian berjumpa dengan Pak Kosasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.